Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Poco M6 Pro, salah satu smartphone barunya Poco yang minggu lalu tuh baru aja resmi. Singkat cerita itu HP 2 jutaan yang bahaya juga ya, khususnya soal performa dan juga kamera yang udah lengkapi dengan OIS. So, kayak smartphone-nya langsung tonton videonya sampai akhir. Sebagai informasi, kemarin tuh Poco baru aja ngenalin 3 produk terbarunya. Selain ada Poco M6 Pro yang bakal kita bahas, kemarin gue juga sempat hands on tipis-tipis ya, itu colongan aja sih sebenarnya gitu karena belum resmi sejatinya. Di situ gue sedikit ngambil sampel gambarnya dan upload ke TikTok dan di Reels, ternyata rame cuy ya. Dan ada satu lagi sebenarnya, ada si Poco X6 Pro yang belum sempet pegang sih, tapi harganya bener-bener kayak jahat sih. Oke, kita balik ke Poco M6 Pro. Ini dijual dengan harga perkenalan tuh 2,8 juta buat varian RAM 8GB dengan ROM itu 256GB. Harga segini tuh beneran kayak rame banget ya. Salah satu yang cukup berkenang itu kayak ada Realme C67 gitu ya. Ada juga Infinix Zero 30 yang harga tuh 2 jutaan, tebel, mirip-mirip lah harganya, dan tentunya membawa senjatanya masing-masing. Nah, kalau di Poco M6 Pro ini tuh bagian desainnya, build quality-nya terbilangnya ya nggak begitu spesial ya teman-teman. Tapi gue tuh suka ya, sekarang tuh nggak ada blok hitam di bagian kameranya. Desainnya tuh lebih minimalis, yang netral lah jatuhnya ya, lebih elegan gitu gue sih ngerasanya. Bodinya ini tuh cukup berasa bahan polikarbonat ya, dan finishingnya yang glossy tuh buat mudah banget ninggalin sidik jari. Alhasil pada saat itu pengambilan video untuk video kali ini nih, nge-shootnya si smartphone-nya tuh kayak mesti dielus-elus gitu ya sampai kinclong gitu. Untung nggak muncul jen. Ya pokoknya biar aman, pakein aja casing yang untungnya udah termasuk dalam kotak pembelian. Casing itu warna hitam kayak gini. Buat di sekelilingnya teman-teman bisa perhatiin, frame-nya itu hitam matte, cakep kayak gini ya. Port jack audionya ada di bagian atasnya, ditemani dengan speaker. Yes, jadi doi sejatinya punya dual speaker ya teman-teman. Dan buat bagian SIM tray-nya itu hybrid, artinya bisa nampung 2 SIM aja atau 1 SIM plus micro SD. Jadi nggak bisa tuh ya 3-3an. Nah, hal yang menarik itu ada pada bagian layarnya. Ini layar pakai punch hole dan juga bezel tipis ya. Ini yang kalian mau kah? Ya, sini layar termasuk yang seksi ya teman-teman, meski yang nggak pakai layar curve kayak si Infinix Zero 30, tapi dia itu berhasil ngasih bezel yang tipis kayak gini. Ini ngomong-ngomong HP 2 jutaan sekarang cakep-cakep ya, bezelnya tipis. Makanya kalau ada bezel yang masih tebel, pasti bakal kena semprot netizen sih. Layarnya tuh lega banget, seluas 6,67 inch. Ini udah puas banget ya buat kebutuhan nonton, ditambah lagi kan doi punya dual speaker gitu kan. Jadi hasil suara tuh bakal lebih menggelegar. Dan gokilnya, ini fingerprint tuh udah dalam layar cuy. Gue ingetin lagi nih, HP 2 jutaan aja loh. Lanjut masih soal layarnya, kita juga bisa nikmatin refresh rate up to 120Hz. Buat kebutuhan scrolling sosmed tuh bakal lebih smooth. Poco M6 Pro ini menggunakan MIUI versi 14 dan masih berbasis Android 13. Buat RAM itu termasuk yang lega nih, 8GB, dan juga ROM itu 256GB. Ini sih spek yang ideal banget ya buat kebutuhan hariannya, kayak multitasking, bukan tetap banyak aplikasi sih nggak masalah. Aman ya teman-teman. Ini pengaruh juga daripada prosesornya yang menggunakan Helio G99 Ultra, yang sebenarnya chipset yang lalu sih ya, tapi masih mumpuni buat hariannya, khususnya buat budget 2 jutaan. Bentar, dari sini kok mirip ya sama si Infinix Zero 30. Lanjut kita cek aja untuk skor Antutunya. Ini bener aja ternyata beda tipis cuy untuk bagian skornya. Poco M6 Pro ini sedikit lebih unggul nih. Buat kebutuhan gaming, sebagai informasi, main PUBG itu dapat di settingan smooth ultra, dan so far gue sih ngerasanya performanya udah baik ya teman-teman buat di kelasnya. Lanjut bagian kameranya, ini menarik ya, sekarang kok HP 2 jutaan udah dikasih OIS. Ini bakal pengaruh teman-teman untuk soal perekaman videonya, jadi bakal lebih smooth, lebih stabil gitu ya. Tapi tentunya ada sedikit catatan, nanti bakal gue ceritain. Sekarang kita cek dulu untuk bagian konfigurasi kamera yang di bawahnya, dimana ada 64 megapiksel sebagai main kamera, 8 megapiksel sebagai ultrawide, dan 2 megapiksel sebagai makro. Kalau buat kamera depannya dikasih 16 megapiksel. Dan ini dia buat menu kamera yang di bawahnya. Kalau buat perekaman videonya sendiri tuh kamera belakangnya maksimal hingga 1080 pixel 60 fps. Ini gue share hasil videonya dulu kali ya, karena termasuk yang bagus nih teman-teman, hasilnya terasa itu stabil parah cuy. Catatannya sih ada di bagian warna rumput yang terkadang suka lebay, sama di kecerahan yang kurang konsisten. Contoh perekaman kamera belakangnya 1080 30 fps
Entah kenapa gue ngeliatnya kayak FPS-nya net-netan. Wah, view-nya bagus nih. Ada pedang juga di bawah. Kalau pindah ke ultrawide, nggak bisa. Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Ini posisinya kayak lu bisa perhatiin awan daunnya masih ter-highlight. Cuma memang warnanya sih, warnanya kayak doi mencoba buat meng-highlight gitu ya. Jadi hijaunya kerasa banget. Gimana menurutnya? Ngomong-ngomong, smartphone ini rasanya tuh kayak tipis dan juga ringan ya teman-teman. Walau begitu, baterai sendiri tuh termasuk yang gede, 5000 mAh, dan baterai casnya tuh dikasih 67 watt. Nice. Fitur penting lainnya tuh tentunya udah lengkap dengan NFC buat cek saldo ataupun isi saldo e-money kalian gitu ya. Terus dikasih juga sertifikat IP54 yang mana bakal tahan cipratan air. Cipratan ya, Bo, tolong digaris bawahi. Oke, itu tadi cerita singkat gue sama Poco M6 Pro. Jadi ini bisa bilang kayak smartphone alternatif 2 jutaan lainnya yang juga bahaya ya, termasuk yang powerful buat di kelas 2 jutaan. Fiturnya termasuk yang lengkap, kameranya bisa diandelin dengan sedikit beberapa catatan tadi gue bilang sebelumnya, sama layarnya termasuk yang cantik ya bezelnya. Nah, ini ngomong-ngomong gue nanya deh, dari ketiga smartphone Poco yang baru aja rilis, kalian tuh lebih minat ke yang mana, ke seri yang mana? Boleh aja tulis kolom komentar. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.